Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Haryandi. NIM saya 3202302004, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Di video kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan kode program, kelas diagram, dan demo aplikasi CRUD dengan judul Sistem Penjualan dan Pendataan Barang Seperempat Motor. Baik, langsung saja kita untuk penjelasan kodenya. Langsung masuk ke Visual Studio Code. Yang pertama saya akan menjelaskan kelas ban, dan dimana sini memakai include file untuk menghubungkan file koneksi database ke DB PHP dan kelas induk produk PHP. Untuk konstruknya menerima parameter database, nama, deskripsi, menyimpan koneksi ke property disk connection, lalu ke get ban by ID-nya untuk mengambil satu data ban berdasarkan ID. Untuk print menampilkan seluruh data ban dalam tabel HTML dan mencetak otomatis dengan Windows Print. Lalu public untuk hapus ban, yang dimana untuk menghapus data ban berdasarkan ID, lanjut ke edit, memperbarui data ban berdasarkan ID. Yang terakhir tambah ban, public function tambah ban, menambahkan data ban baru. Untuk kelas ban, oli, dan velg saya buat sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu saya akan menjelaskan untuk kelas produknya. Kelas produk ini dia yang pertama ada propertinya, yaitu nama untuk menyimpan nama produk, dan deskripsi untuk menyimpan deskripsi produk. Yang kedua ada konstruknya. Konstruknya ini untuk menginisialisasi nama dan deskripsi produk. Lalu untuk set dan getnya, set nama mengatur nilai properti nama, lalu ke set deskripsinya mengatur nilai properti deskripsi. Untuk get namanya mengambil nilai properti nama, get deskripsinya mengambil nilai properti deskripsi. Lanjut ke penjelasan kelas penjualan. Kelas penjualan ini yang dimana mempunyai konstruk untuk menyimpan koneksi database dari objek database. Lalu ke get all penjualannya mengambil semua data penjualan dari tabel penjualan dan mengurutkan data berdasarkan ID secara descending. Untuk tambah penjualannya, yang dimana menambahkan transaksi penjualan baru, mengecek stok produk sebelum transaksi, menghitung total harga, lalu memasukkan data ke tabel penjualan, mengurangi stok produk pada tabel sesuai kategori, menggunakan prepared statement untuk keamanan. Untuk hapus penjualannya, untuk menghapus data penjualan berdasarkan ID-nya, search penjualan mencari data penjualan berdasarkan kategori atau nama produk. Ini dia. Lalu kita ke penjelasan kelas user. Untuk penjelasan kelas user, yang dimana propertinya ada connection, menyimpan koneksi database. Lalu konstruknya public function konstruk ini untuk mengambil koneksi dari objek database. Fungsi login yang dimana login untuk mengecek username di database, memverifikasi password dengan password hash, mengembalikan data user jika login berhasil atau nul jika gagal. Untuk fungsi registernya, mengenkripsi password dengan password hash, menyimpan username dan password di tabel user.
mengembalikan true jika berhasil atau throw exception jika gagal. Lanjut kita ke penjelasan kode di DB PHP-nya, yang dimana kelas database ini memiliki properti host untuk alamat host database-nya, lalu DB nama database-nya, username database, lalu pass untuk password database-nya, dan terakhir connection untuk objek koneksi MySQL-nya. Untuk konstruk public function konstruknya mengambil konfigurasi dari environment variable jika ada, jika tidak pakai default localhost root tanpa password. Lalu membuat koneksi MySQL-nya, mengecek apakah koneksi berhasil jika gagal melempar exception. Untuk close ini menutup koneksi database dipanggil untuk memastikan resource database-nya jika dilepas. Lalu saya akan menjelaskan kelas diagramnya. Untuk kelas diagram ini, yang pertama ada database-nya. Database ini bertanggung jawab untuk mengkoneksikan dan manajemen database. Untuk atributnya ada host, DB, database, user, passwordnya, dan connection. Untuk metodenya ada construct untuk membuat koneksi dan close untuk menutup koneksi. Lalu kelas diagram untuk user. Kelas diagram user ini mempresentasikan penggunaan sistem, yang dimana atributnya ada connection yaitu private, lalu metodenya ada construct, login, dan register. Lalu ke produk ini kelas abstrak yang menjadi dasar untuk jenis produk lainnya, yang dimana atributnya adalah nama dan deskripsi. Metodenya construct, set nama, set deskripsi, get nama, dan get deskripsi. Lalu untuk Velg, Oli, dan Ban, kelas ini adalah turunan dari kelas produk dan mempresentasikan jenis produk yang lebih spesifik, yang dimana atributnya ada connection itu private dan atribut-atribut yang diwarisi dari produk. Lalu untuk metodenya ada construct, get nama produk by ID, print, hapus nama produk, edit nama produk, tambah nama produk, get all nama produk, get info, dan search nama produk. Lalu yang terakhir kita ke kelas penjualan. Kelas ini mempresentasikan transaksi penjualan, yang dimana atributnya ada connection yaitu private, lalu metodenya itu construct, get all penjualan, tambah penjualan, hapus penjualan, dan set penjualan. Hubungan antar kelas ini yaitu kelas Velg, Oli, dan Ban memiliki hubungan pewarisan inheritance dari kelas produk. Ini berarti mereka mewarisi atribut dan metode dari kelas produk. Kelas Velg, Oli, dan Ban masing-masing memiliki hubungan asosiasi dengan kelas penjualan. Satu Velg, Oli, atau Ban dapat terkait dengan satu atau banyaknya penjualan. Sebaliknya, satu penjualan dapat terkait dengan satu Velg, Oli, atau Ban, yang dimana kelas user, Velg, Oli, dan Ban penjualan memiliki dependensi dengan kelas database melalui konstruk masing-masing. Ini menunjukkan bahwa kelas-kelas tersebut membutuhkan koneksi database untuk beroperasi. Lanjut, setelah menjelaskan kelas diagramnya, lalu kita langsung menjalankan aplikasinya. Gimana sini kita localhost suku cara motor. Di sini kita akan diarahkan langsung ke landing page-nya, dimana ada ini data-data Ban sama Oli, Velg. Yang terakhir ada apabila ada perlu hubungi nomor di bawah ini. Lalu kita lanjut di login, masukkan password, tambah username, lalu password, login. Nah, ini dashboardnya, dashboard bengkel reform garage.
yang dimana kita masuk ke pendataan olinya. Pendataan oli ini sudah saya masukkan ya. Oke, kita tambah oli, yaitu oli Evalup. Deskripsi olinya untuk letak, misalnya tanggal masuknya tanggal 3, jumlah yang dibeli itu 4, untuk harganya 120.000. Lalu kita tambah, maka berhasil tambah yaitu ini dia Evalup. Untuk edit bisa kita edit, dan ini yang dimana nama oli enduro. Misal kita edit deskripsi olinya menjadi harum wangi oli lalu kita simpan perubahan. Maka di sini akan berubah. Apabila kita hapus, maka enduro hilang. Untuk cari produk, misalnya kita cari oli Evalup, ini klik maka dia akan tertuju kepada namanya. Kita terpilih ini restoran sel. Langsung data oli, data ban, data velg sama seperti sebelumnya, seperti data oli. Lalu ke penjualan. Untuk penjualan ini dia untuk pendataan apabila barang-barang yang tadi sudah kita jual, dimana sini ada kategorinya oli enduro yang tadi, jumlah pembeliannya ada 5, total keseluruhan ada 325.000. Tanggal penjualannya ini pas dijual, maka kita akan memasukkan tanggal penjualan tersebut. Apabila kita hapus, misalnya kita hapus ban, maka hapus juga dia. Bila kita mau mencari kategori velg, maka akan diarahkan ke velg yang dimana CNC, TK Racing. Yang terakhir kita ke logout. Logout ini maka kita akan keluar kembali ke landing page lagi. Apabila mau login seperti biasa tadi, masukkan username atau password yang tadi. Baik, selesai video penjelasan kode program, kelas diagram, dan menjalankan aplikasi dari saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.